to make his way in for Finland. Play is going to be halted again, and this does look serious. Well, Christian Eriksen in some distress by the look of things. Well, plays knew straight away that was a heavy fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini saya tidak sendiri. Kembali ditemani oleh Dr. Aditya Angga Dharma yang sudah hadir pada episode kali ini. Kita akan membahas tentang mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi dengan Christian Eriksen. Nah, siapa Christian Eriksen ini? Mungkin sahabat Lira semuanya di rumah ataupun pecinta sepak bola, kemarin hari Sabtu kalau nggak salah, itu ada pertandingan di Euro 2020 dan ya sedikit viral di mana-mana, Dok. Karena beritanya sempat tersebar, yaitu adalah salah satu timnas dari Denmark bernama Christian Eriksen dinyatakan kolaps, Dok, di tengah-tengah pertandingan. Nah, kita akan bahas nih apa yang sebenarnya terjadi dari Christian Eriksen dari sudut pandang segi medis bersama dengan Dr. Aditya Angga Dharma. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, saya akan membahas mengenai mengupas tuntas dari segi medis apa yang terjadi dengan timnas atau dengan Christian Eriksen yang merupakan timnas dari Denmark pada pertandingan antara Denmark melalui Finlandia Sabtu malam kemarin. Oke, Dok. Ya. Ini banyak banget, Dok. Kemarin saya sempat lihat di beberapa artikel dan media sosial mengenai Christian Eriksen yang kolaps di tengah pertandingan sepak bola antara Denmark melawan Finlandia, Dok. Nah, sebenarnya dari segi medis sendiri, apa sih, Dok, yang terjadi kepada Christian Eriksen ini, Dok? Ya, jadi Christian Eriksen tiba-tiba kolaps pingsan ya, di tengah pertandingan. Hal ini yang penyebab utamanya itu adalah karena gagalnya jantung memompa memompa darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini terjadi karena apa? Karena yang henti jantung secara tiba-tiba. Oke. Ya, jadi pada kasus atau pada kejadian Christian Eriksen ini terjadi jantung itu yang tadinya fungsinya itu adalah untuk memompa darah untuk mengalir ke seluruh tubuh, itu tiba-tiba jantung itu berhenti memompa. Oke. Nah, untuk memastikan henti jantungnya itu diakibatkan karena apakah dia ada penyumbatan di saluran koronaria atau karena ada irama jantung, itu harus dites secara detail penyebabnya apa. Cuman yang bisa mengakibatkan jantung tiba-tiba berhenti itu ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada sumbatan pada arteri koronaria yang disebut dengan serangan jantung yang diakibatkan karena pembuluh koroner itu mengalami penyempitan karena aterosklerosis. Yang kedua penyebabnya adalah karena irama jantung atau arus listrik jantung tiba-tiba tidak mengalir sehingga terjadi henti jantung langsung secara tiba-tiba. Itu Bi. Jadi penyebab kemungkinannya itu ada dua seperti itu. Tapi kalau mengarah kemana? Karena Eriksen mungkin suatu atlet dan dia pola hidupnya juga mungkin baik, mungkin mengarahnya ke irama jantung yang tiba-tiba berhenti. Hal itu kenapa? Mungkin dia ada penyakit bawaan yang belum terdeteksi. Gitu. Nah, Dok, ini menarik sekali, Dok. Jadi itu tadi sempat dibahas sama Dr. Adit dan beberapa artikel juga dinyatakan bahwa Christian Eriksen adalah mengalami yang namanya henti jantung. Nah, sebenarnya kalau dari segi medis henti jantung itu apa sih yang dimaksudnya, Dok? Nah, jadi ya tadi henti jantung itu jantung benar-benar stop, Bi. Fungsi jantung itu benar-benar berhenti, tidak memompa lagi. Sedangkan yang kita tahu bahwa otak dan jantung itu memerlukan oksigen dan nutrisi. Kalau di dalam jangka waktu sampai beberapa menit, 1-3 menit tidak tersuplai oksigen, maka yang terjadi adalah kematian. Jadi benar segitu vitalnya, maka gara-gara jantung itu berhenti denyutannya, lalu otak tidak tersuplai oksigen, lalu dia kolaps pingsan. Disitulah. Maka karena itu berhati-hatilah pada orang-orang yang memiliki faktor risiko terjadinya serangan jantung. Nah, Dr. Adit, saya sempat melihat cuplikan videonya ketika Christian Eriksen itu mengalami kolaps, Dok. Nah, waktu itu kalau nggak salah nih,
kapten dari tim nasional Denmark ini adalah Simon Kjær ya. Simon Kjær itu melakukan pertolongan awal nih. Nah sebenarnya yang dilakukan tuh apa sih dok? Ya sebenarnya yang dilakukan oleh kapten timnas Denmark itu udah betul ya. Jadi kalau orang tiba-tiba tidak sadarkan diri, yang perlu kita lakukan itu adalah pertama mencek responnya. Cek responnya apakah dia benar-benar pingsan atau tidak. Itu satu. Lalu kedua, setelah kita cek responnya, kita lihat di sekeliling lingkungannya itu aman atau tidak. Aman untuk diberikan pertolongan atau tidak. Kalau lingkungannya aman, maka posisikan pasien itu terlentang. Dan jangan lupa minta bantuan. Jadi setelah kita mengecek, wah ini tidak sadarkan diri, kita minta bantuan. Nah kebetulan di tempat kemarin kejadian di stadion itu ada tim medisnya ya. Jadi tim medis langsung hadir. Nah sambil menunggu tim medis hadir, kita ngecek nadinya ada atau tidak. Ya, ingat kalau pasien tidak sadarkan diri, ngecek nadinya bukan di pergelangan tangan, tapi ngeceknya di leher, di arteri karotis eksterna. Nah setelah dicek nadinya tidak ada, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan kompresi dada atau jantung atau yang sebutnya RJP, resusitasi jantung paru atau bahasa Inggris CPR. Ya, jadi kita tekan, kita kasih pijatan jantungnya agar apa? Jantungnya memompa karena kita tekan nih, jantungnya ketekan juga akhirnya dia memompa secara karena tekanan kita ini dengan kecepatan 100 kali per menit. Ya, minimal 100 kali per menit dengan kedalaman itu 5 cm. Kedalaman kita memberikan tekanan. Nah, jangan lupa juga, walaupun kita misal memompa, kita harus perhatikan juga jalan nafasnya. Kadang-kadang orang yang tidak sadarkan diri, itu lidah itu jatuh ke belakang, Lidah jatuh ke belakang sehingga apa? Oksigen biar masuk ke dalam tubuh itu tersumbat karena sumbatan dari si lidah yang jatuh ke belakang itu. Makanya tindakan dari kapten timnas Denmark itu udah tepat. Dia memperhatikan jalan nafasnya agar oksigen itu tetap terjadi dan dia memberikan tekanan pada dadanya sehingga apa? Oksigen darahnya bisa tersuplai dengan tekanan dari si kapten pemberian dari si kapten Denmark ini, Simon Kjær ini. Seperti itu. Jadi yang dibilang tindakannya tepat, sangat tepat. Oke, itu tadi yang dilakukan oleh kapten dari tim nasional Denmark ya dok ya, Simon Kjær ini. Nah, ada juga dok ketika tim kesehatan datang menolong Christian Eriksen, ini ada beberapa timnas dari Denmark ini melingkar di ketika memang si menutupi tindakan medis yang diberikan oleh tim kesehatan di sana dok. Nah itu tepat juga nggak dok biasa? Jadi arahan untuk melingkar ini sudah sangat tepat. Jadi untuk tindakan medis itu kan biasanya harus tindakannya tertutup karena apa? Privasi dari si pasien ya, terutama ini si Eriksen ini harus terjaga privasi tentang kesehatannya. Jangan sampai malah jadi terekspos, malah memberikan pemberitaan yang tidak benar seperti itu. Wah ini nanti ditekan-tekan atau gimana, jadi tidak benar. Makanya pemberian ini membatasi atau memagari ini udah benar biar tidak terlalu terekspos dan petugas medis pun saat memberikan pertolongan bisa maksimal karena tidak terganggu dari eksposan dari media seperti itu. Oke dok. Nah mengingat bahwa Christian Eriksen ini masih berusia 29 tahun nih dok. Nah beberapa artikel juga menyebutkan bahwa yang namanya henti jantung biasanya diidap oleh seseorang yang sudah menginjak 54 tahun ke atas. Sedangkan untuk Eriksen baru berusia 29 tahun. Ini termasuk langka ya dok ya. Dan memang kira-kira berapa persen nih dok yang mengidap henti jantung ini di bawah 54 tahun? Ya, memang faktor resiko untuk jadi serangan jantung atau henti jantung itu biasanya terjadi pada usia di atas 45 tahun. Jadi semakin usia lanjut, maka resiko untuk terjadi serangan jantung dan henti jantung itu sangat tinggi. Tapi untuk kasus Eriksen ini adalah suatu kasus yang berbeda. Jadi kenapa berbeda? Ini sangat-sangat langka karena mungkin hanya 1 banding 500.000 orang yang bisa mengalami hal seperti ini. Jadi yang terjadi pada Eriksen ini kemungkinan kan yang tadi saya bilang adalah karena gangguan irama jantung. Jadi ini pun sebenarnya sudah terdeteksi. Sebenarnya ya ada penyakit jantung bawaan yang mungkin belum terdeteksi. Dan ini sangat langka terjadi pada Eriksen seperti ini sangat langka terjadi. Jadi sangat
jarang sekali orang bisa mengalami hal seperti ini, Bi. Gitu. Apalagi dengan pola makan yang bagus, dengan olahraga yang baik juga, dan mungkin sebagai atlet medical check up itu udah rutin dilakukan setiap hari gitu. Setahun sekali udah pasti, dan medical check up pasti udah medical check up yang bagus. Tapi mungkin belum terdeteksi, dan gangguan atau penyakit bawaan ini baru terdeteksi baru saat-saat ini. Maka ini sangat-sangat langka terjadi hal seperti ini. Oke. Nah dok, kalaupun kita berbicara mengenai gejala awal yang dirasakan ketika kita mau mengalami yang namanya henti jantung, apa saja dok? Tapi dok, ditahan dulu, karena saya juga akan menginformasikan kepada sahabat Lira semuanya nih. Sebelum Dokter Adit menjawab pertanyaan yang tadi, saya akan mengingatkan sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya karena bisa cek appointment secara online dan juga bisa cek jadwal dokter secara online. Juga aplikasi Rumah Sakit Lira Medica bekerjasama dengan merchant-merchant pilihan, dan dengan menunjukkan kartu pasien di dalam aplikasi Rumah Sakit Lira Medica akan mendapatkan diskon-diskon menarik dari merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Oke, kita lanjut lagi mengenai pembahasan tentang mengupas tuntas dari segi medis, apa yang sebenarnya terjadi dengan Christian Eriksen. Nah dok, tadi saya bertanya bahwa gejala awal ketika seseorang akan menghidap henti jantung tuh apa yang dirasakan dong? Berdebarkah atau gimana dok? Gejala awalnya dari nggak ada gejala sampai ada gejala. Oke. Jadi kadang-kadang ada orang tanpa gejala, tiba-tiba henti jantung ya gitu aja. Tapi ada juga orang yang ada gejala tanda-tanda awal. Seperti apa? Biasanya yang terjadi adalah nyeri dada sebelah kanan. Yang nyeri dadanya itu menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke punggung gitu. Itu biasa nggak nyeri dada sebelah kiri. Disertai dengan keringat dingin. Oke, itu yang biasa terjadi. Tapi kadang-kadang ada juga yang keluhannya itu sesak langsung, sesak, pandangan langsung kabut, langsung pingsan. Ada seperti itu. Jadi setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi yang paling sering terjadi adalah nyeri dada sebelah kiri disertai dengan keringat dingin. Oke, nah dok, ini pertanyaan terakhir dok. Treatment yang dilakukan dokter kepada pasien henti jantung itu biasanya apa dok? Kalau misalkan dibawakan ke rumah sakit lah. Kayak gitu. Nah, jadi pada orang yang henti jantung seperti ini atau mempunyai resiko terjadi henti jantung seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah mendiagnosa terlebih dahulu. Mendiagnosanya ada berbagai macam cara, Bi. Ada yang dengan hanya EKG saja. EKG mengecek aliran listrik di jantungnya, ya dengan menempelkan sadapan-sadapan di dada. Ada seperti itu. Terus ada juga yang namanya treadmill. Treadmill berarti sama kayak EKG tapi dia dikasih beban. Bebannya apa? Jogging. Di alat di atas treadmill. Jadi ada seperti itu. Lalu ada juga dengan cara ehokardiografi atau kayak di USG jantungnya untuk melihat apakah ada pembuluh darah yang kurang baik. Nah, ada juga pemeriksaan laboratorium dengan meriksa enzim jantungnya, ya, troponin T, troponin I, itu dicek. Lalu yang paling mutakhir itu adalah kateterisasi jantung, yaitu dimasukkan selang ke pembuluh darah yang sampai ke jantung, lalu di jantung itu dicek apakah ada gangguan pada pembuluh darahnya. Yaitu gold standarnya atau pemeriksaan terbaik itu seperti itu. Kenapa? Kalau memang kendalanya itu adalah penyumbatan, maka bisa langsung ditangani pemasangan ring jantung. Jadi bisa laksanakan pemasangan ring jantung sehingga pembuluh darah yang tadi menyempit bisa jadi melebar. Nah itu, jadi standar-standar itulah yang bisa dilakukan. Dan jangan lupa di rumah sakit pasti ditangani oleh dokter-dokter yang profesional, terutama kalau untuk kasus ini dokter spesialis jantung. Oke, Dokter Adit, terima kasih atas waktunya. Dok, terakhir dok, closing statement mengenai episode kali ini, yaitu mengupas tuntas dari segi medis apa yang sebenarnya terjadi pada Christian Eriksen kepada sahabat Lira, dok. Ya, jadi pesannya gini nih, Christian Eriksen itu udah pasti gaya hidupnya sehat pasti, ya. Gaya hidup sehat aja bisa terjadi seperti itu, apalagi kalau gaya hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama lakukan gaya hidup sehat agar menghindari hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan. Gaya hidup sehatnya apa? Itu caranya makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, hindari merokok, hindari alkohol, dan istirahat yang cukup.
Cukup dengan seperti itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Dokter Adi, terima kasih atas waktunya mengenai pembahasan yang sedikit sedang diperbincangkan hangat-hangatnya lagi hangat-hangatnya sekarang oleh masyarakat di Indonesia tentang Christian Eriksen yang dinyatakan kolaps gitu ya, Dok ya. Oke, sahabat Tira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai mengupas tuntas dari segi medis apa yang sebenarnya terjadi dengan Christian Eriksen. Jadi untuk sahabat Tira semuanya yang tertinggal mengenai episode kali ini, jangan lupa untuk komen, share, dan juga like tayangan episode kali ini. Dan jika sahabat Tira semuanya ada yang ditanyakan mengenai episode kali ini, silahkan langsung tulis kolom komentar di IGTV Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, lain terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih bersih, aman, dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Adit pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.